Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang video live streaming. Apa sih ya yang dimaksud dengan video live streaming itu? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah sering menyaksikan pertandingan-pertandingan event internasional yang disiarkan secara langsung menggunakan YouTube, ya. Teman-teman pernah menonton misalnya pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga atau live musik yang ditayangkan dari luar negeri atau dari dalam negeri. eh, Menggunakan YouTube ya, teman-teman ya. Nah, itu cara membuatnya bagaimana sih? Nah, di sini akan saya kupas ya secara general aja dulu ya, akan saya presentasikan. Nah, itu pertama kita apa sih yang dimaksud yang dengan live streaming. Video live streaming itu adalah video yang kita tayangkan secara langsung ya, misalnya menggunakan suatu provider atau penyedia atau server ya. Dalam hal ini contohnya kita menggunakan YouTube ya sebagai media servernya. Nah, seperti pada tayangan langsung di TV misalnya ya. Kalau TV kita bisa menyaksikan secara langsung tanpa jeda. Tapi kalau menggunakan internet ada jeda, ya. Ada jeda antara sumber dengan yang ditayangkan melalui server. Ya, jedanya tidak lama, mungkin sekitar 1 sampai 2 detik. Ya, tergantung juga dari stabilitas dari internet. Ya. Nah, itu pengertiannya ya. Jadi apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Ya, yang pertama udah jelas internet ya, ada sambungan internet dan internetnya juga harus stabil. Artinya kekuatan ya kekuatan sinyal internetnya itu tidak kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat ya, jangan seperti itu. Usahakan tetap kuat ya teman-teman ya. Nah, kemudian kecepatan internet yang teman-teman harus gunakan perlu juga ya, perlu juga diperhatikan. Teman-teman bisa melihat website saya ini adalah website saya ya, mymintaraga.wordpress.com ini. Nanti di situ ada penjelasan deskripsi berapa ya, kecepatan internet ya, bandwidthnya berapa ya. Oke, saya tayangkan saja, saya tunjukkan di sini website saya. Ini adalah website saya ya. Nah, tes kecepatan internet teman-teman bisa cek nanti ya di dalam, kalau teman-teman sudah memiliki jaringan WiFi ya, itu bisa teman-teman cek ini dengan membuka google.com, kemudian ketikan misalnya uji kecepatan internet ya di sini. Nah, di sini kebetulan di sini saya menggunakan kecepatan internetnya adalah 50 Mbps ya. Mbps itu singkatan dari megabit per second ya. Nah, ini di sini ada tertera kecepatan download ya, kecepatan download. Sebetulnya untuk streaming itu kita tidak memerlukan kecepatan download ya, teman-teman ya. Yang kita perlukan adalah uploadnya ya. Di sini adalah kecepatan outputnya, kecepatan downloadnya 10,2 Mbps ya teman-teman ya. Ya, ini persyaratan minimal ya, standar minimal. Lebih baik teman-teman kalau bisa saya sarankan kecepatan uploadnya adalah lebih dari 10,2 ya. Bisa mungkin 20 atau 30. Jadi nanti video teman-teman itu tidak mengalami buffering ya, baik pada waktu upload maupun nanti di download oleh para pemirsa teman-teman ya. Jadi ini adalah minimumnya, kecepatan uploadnya adalah 10,2 ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan WiFi itu
Ya, kecepatannya biasanya yang dihitung adalah kecepatan download ya. Nah, ini kebetulan saya diberikan kecepatan uploadnya 10,2 ya ini. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman, nah bagaimana kalau saya tidak di tempat saya tidak ada WiFi ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan portable portable WiFi ya atau portable hotspot, banyak dijual di pasaran ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman harus bawa itu. Tapi teman-teman juga harus survei dulu ke lokasi. Misalnya teman-teman ingin meliput suatu kegiatan di luar, ya, di luar. Nah, teman-teman harus memeriksanya dulu di lokasi tersebut, kekuatan internetnya ya, misalnya teman-teman menggunakan satu provider tertentu lah, misalnya IM3 atau menggunakan Telkomsel, teman-teman harus mendatangi lokasi tersebut, teman-teman harus mengecek kekuatan sinyalnya ya, kekuatan sinyalnya, kemudian juga cek juga ini ya. Ya, tentu saja ya bisa menggunakan HP atau menggunakan laptop ya untuk mengeceknya ini. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan portable modem ya istilahnya, portable modem atau ya portable modem yang menggunakan kartu SIM ya, kartu SIM. Entah teman-teman menggunakan provider apa, IM3 atau Telkomsel atau apa. Nah, ya terserah. Itu. Dan jangan menggunakan HP ya teman-teman ya. Jadi untuk mensuplai internetnya jangan menggunakan HP. Saya tidak merekomendasikan. Karena apa? Karena di HP itu tidak tahan panas satu ya. Itu tidak tahan panas. Itu yang kita cegah. Jadi sebaiknya teman-teman menyiapkan portable hotspot atau portable modem gitu ya. Nah, itu internetnya ya, teman-teman ya. Jadi berapa kecepatan internet yang diperlukan. Yang penting adalah kecepatan uploadnya 10,2. Nah, oh ya, kalau menggunakan portable, misalnya portable modem, itu usahakan menggunakan jaringan yang sudah 4G ya, 4G, 4G itu. Itu 4G itu bisa mencapai kecepatannya bisa sampai lebih dari 50 Mbps ya teman-teman ya. Tapi saya yakin sekarang jaringan internet yang menggunakan ponsel atau ya menggunakan ponsel itu udah 4G semua. Ya oke, sekarang kita kembali tekniknya ya, teknik streamingnya. Nah, teman-teman harus ya menggunakan software ya, software studio untuk streamingnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Anggaplah suatu studio ya, suatu tempat studio, teman-teman bisa mengatur ya, mengatur misalnya tayangan-tayangan tersebut. Ya, misalnya contohnya yang teman-teman yang lihat di sini ya. Di sini adalah saya menggunakan kamera ya. Di sini adalah kamera laptop ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menyisipkan gambar ini watermark yang di sini ya, ini teman-teman ya. Kemudian juga bisa menuliskan suatu tulisan subtitle di sini ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang tayangkan di sini di dalam software OBS ini bisa teman-teman bisa langsung kirimkan ke YouTube untuk disiarkan secara langsung. Nah, sebagai contoh, ini adalah software OBS, ini bagus sekali. Ini free ya teman-teman ya, jadi teman-teman bebas mendownloadnya lewat Google. Jadi namanya OBS ya, OBS Studio. Cari saja di Google, nanti teman-teman ketik saja OBS, nanti akan teman-teman bisa mendownloadnya ya. Nah, apa saja sih yang bisa kita kerjakan di dalam OBS tersebut ya. Nah, di sini saya menggunakan dua kamera. Yang satu adalah kamera langsung laptop ya. Ini kamera laptop saya, kamera webcam. Nah, yang satu lagi saya menggunakan kamera eksternal. Nah, ya. Ini adalah kamera eksternal saya. Ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan kamera eksternal gitu ya. Nah, ada berapa kamera yang bisa dipakai? Ya, kebetulan laptop saya di sini
tersedia 3 USB karena saya menggunakan USB ya teman-teman ya. Kalau menggunakan laptop mungkin hanya dibatasi 3 USB, jadi mungkin hanya 3 kamera ya teman-teman ya. Tapi saya rasa kamera teman-teman menggunakan 2 kamera eksternal, 1 kamera laptop itu saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menayangkan event-event di outdoor ya, di luar ruangan, misalnya musik untuk pertunjukan musik ya, pertunjukan dangdut misalnya ya, atau live streaming apa sajalah ya, misalnya mungkin ibadah di masjid atau di gereja atau di pura atau di mana yang perlu ditayangkan. Jadi misalnya para umat atau jemaah yang tidak sempat hadir di tempat ibadah ya bisa menyaksikan melalui streaming ya. Nah itu ya. Nah apa saja ya, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Ini saya menggunakan kamera eksternal ya, kamera HP ya teman-teman ya, bisa kamera HP, saya menggunakan kamera handphone di sini ya. Nah, kemudian apa yang kita bisa sisipkan? Ini gambar ya, ini. Nah, kemudian apa? Banyak sekali ya audio. Misalnya audionya teman-teman mengambil dari suatu perangkat, dari mixer ya, dari mixer mixer di tempat pertunjukan atau dimanapun ya. Output dari mixer teman-teman nanti bisa gabungkan ke dalam OBS. Tapi kalau menggunakan eksternal mikrofon atau menggunakan mixer, teman-teman harus menyiapkan satu eksternal sound card ya, eksternal sound card yang bisa terhubung dari mixer gitu ya. Nah kalau dari mixer teman-teman malah lebih bagus, mic-nya, mikrofon bisa ngambil dari output mixer ya. Jadi tidak terbatas berapa mikrofon yang digunakan gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari OBS, program OBS. Nah, kemudian apa saja? Misalnya teman-teman bisa menayangkan misalnya gambar ya, ini ya. Ini adalah gambarnya berupa JPEG atau apa. Kemudian juga teman-teman bisa menyisipkan thumbnail di sini ya. Ini ada video thumbnail. Nah, video tersebut bisa teman-teman boleh mengambil dari kamera laptop ini atau kamera ponsel. Di sini thumbnail saya. Thumbnail saya di sini saya ngambil dari kamera handphone ya itu. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin melakukan presentasi atau misalkan menggunakan untuk pendidikan ya, atau teman-teman ingin membuat suatu tutorial ya, bisa menggunakan presentasi ini. Nah, yang tampil ini adalah nanti yang dipresentasikan yang akan tampil di dalam streaming teman-teman. Nah, ini adalah efek mirror ya teman-teman ya, jadi tidak masalah efek mirror. Jadi apa nanti teman-teman yang dibuka di komputer tersebut ya, misalnya ini ya, nanti yang tampil ya ini ya di dalam video streaming teman-teman ya. Nah, saya kembali lagi, misalnya di sini kita gunakan kamera laptop ya, teman-teman. Jadi nanti bisa men-switch kamera tersebut ya, misalnya untuk pertunjukan musik ya, mungkin teman-teman perlu misalnya 2 kamera ya, teman-teman bisa switching di sini ya, pilih mana kira-kira event yang bagus gitu, ya demikian ya. Dan audio untuk suara juga bisa gabung, bisa mengambil langsung dari mixer ya teman-teman ya. Nah ini saya suara saya menggunakan ya suara dari sound card internal dari laptop itu. Nah, apalagi, nah jadi apa yang tampil di layar ini nanti teman-teman bisa ditayangkan ya, bisa dikirimkan ke server YouTube ya. Jadi ini adalah studionya teman-teman ya. Misalnya teman-teman berpindah kamera ke kamera 1, nanti yang tampil juga ini ya. Pindah lagi ke kamera 2 seperti ini
ya. Misalnya teman-teman mau tampilkan gambar seperti ini, ya, itu. Nah, jadi masih banyak fitur-fitur yang bisa nanti teman pelajari. Nah, saya rasa itu saja dulu. Jadi bagaimana sih cara men-stream, ya, men-streaming gitu. Nah, untuk menghubungkan ke server YouTube nanti ada settingannya ya teman-teman ya, ada settingannya. Nah, teman-teman harus mengaktifkan. Jadi teman-teman harus punya akun YouTube dulu dan aktifkan studionya. Nah, saya punya tutorial juga teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya ya. Saya ada tutorial juga ya, harganya tidak mahal, hanya 150.000. Nah, di situ saya kupas tuntas ya, tuntas sekali dari permulaan sampai kita bisa stream, kita bisa kirimkan video ke YouTube. Nah ini adalah gambar ya, gambar perangkat yang saya gunakan ya. Yang satu ya udah laptop yang terhubung ke internet, udah jelas. Nah ini adalah kamera ya, saya bisa menggunakan kamera kamera handycam atau kamera profesional lain bisa ya. Nah ini saya menggunakan HP ini. Nah kalau menggunakan handphone ya, ponsel, di dalam ponsel tersebut harus ada settingan juga ya, ada settingannya, dan ada aplikasi untuk memunculkan kamera ya, mengaktifkan kamera agar bisa kamera handphone ini bisa terhubung ke komputer ya. Ini sini menggunakan USB. Jadi dari sini ya masuk ke laptop ke USB. Nah ini adalah external sound card ya teman-teman ya, V8. Saya menggunakan V8. Harganya juga tidak mahal ya, mungkin sekitar antara 100 ribuan lah ya itu ya. Nah ini teman-teman bisa sambungkan ke mixer ya, audio mixer dalam perangkat sound system ya, bisa dimasukkan sini, kemudian disambungkan juga lewat menggunakan USB ya. Ini bagus sekali, saya menggunakan ini ya teman-teman ya. Ini adalah external sound card, karena di dalam laptop itu tidak ada fasilitas untuk line in atau external microphone ya. Nah ya, ini seperti ini ya. Jadi nanti apa outputnya ya, nanti yang tampil adalah seperti ini ya. Itu teman-teman ya, sedikit gambaran bagaimana sih cara membuat video streaming itu ya. Ini jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa yang penting adalah jaringan internet dulu, siapkan yang memadai ya. Kemudian ya jelas sudah ada laptop ya, PC atau laptop, paling enak laptop bisa dibawa mana-mana. Kemudian juga kamera ya, kamera teman-teman bisa menggunakan misalnya ya ini untuk HP, ponsel, teman-teman bisa menggunakan handycam ya. Handycam sekarang udah bagus-bagus ya, itu harganya pun juga tidak mahal, dan juga external sound card ini ya. Nah saya rasa itu jadi nanti ini langsung bisa disambungkan ke YouTube demikian ya teman-teman. Untuk menyambungkan YouTube nanti ada tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Sampai jumpa. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi, bisa menghubungi saya dengan WA 0858 1472 5380. Ada di dalam website saya ya. Teman-teman bisa mengeceknya ya. Teman-teman bisa melihatnya. Dan mungkin bisa dilihat di dalam deskripsi di dalam YouTube saya di bawah ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya.